Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini akan membahas tentang Jibril. Siapakah, apa itu Jibril dan siapa Jibril? Jibril itu alamu malak, nama malaikat, kana yanzilu ala rasulillahi bil Quran, yang turun membawa Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ismun ajamiyun. Dia, Jibril ini adalah kata-kata yang bukan berasal dari Arab. Jadi dalam kosakata bahasa Arab itu enggak ada kata Jibril. Jadi mamnu'un minas sarf. Dia termasuk mamnu'un sarf, ghairu munsharif. Sehingga kalau ada huruf min di depan dia tidak menjadi Jibrilin, tapi Jibrilah. Lil alamiyah wal ajamiyah. Wa dzakara Ibnu Abbas anna Jibra wa Mika wa Israf hiya kulluha bil ajamiyah. Ibnu Abbas berkata, Jibrun, Mika, Israf, ya. Dari kata Jibrun Jibril, dari Mika Mikail, dari Israf Israfil. Semuanya itu ajami, artinya kata-kata yang bukan berasal dari Arab. Wa dhahaba ba'du alil Arabiyah anna Jibril wa Jibrin wa Jibrail ala waznin. Baik Jibril, dalam bahasa lain Jibrin pakai N, Jibrail itu maknanya sama, ya. Fi'lail wal hamzatu fi zaidatun, hamzanya sekedar tambahan. Wa dzakara Jauhari wal Azhari wa katsirun minal a'imma anna Jibrail ismun murakkab min ismain. Ada yang mengatakan Jibril itu murakkab, artinya nama ganda dari dua suku kata. Ya, sama dengan panggung rawi, panggung dan rawi itu. Dari Jibrin dan Il. Il itu artinya Allah. Jibrun nama artinya Abdun, Abdullah. Jibrun dan Mika bermakna Abdun. Baik Jibrun maupun Mika maknanya Abdun. Il adalah Allah. Il itu artinya Allah. Ya. Sama dengan Israfil, Israel. Israel kan, Il gitu. Itu mujahid lillah. Artinya Israel itu mujahid. Ilnya Allah. Mujahidullah gitu istilahnya. Wa bawwabal Imam Bukhari baban bihadzal ism fi kitab tafsir fi sahih faqala babu qala man kana adu wali Jibril. Imam Bukhari membuat bab khusus tentang penamaan Jibril ini ketika menyinggung surat Al-Baqarah ayat 97. Man kana aduwan li Jibril. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka dia menjadi musuh Allah. Wa qala Akrimah Jibrun wa Mikan wa Saraf Abdun Il Allah. Kata Akrimah, Jibrun, Mika, Israf, ya, itu artinya Abdun, hamba. Il Allah artinya. Wa an Ali bin Hasan qala ismu Jibril Abdullah wasmu Mikail Ubaidullah. Kata Hasan, Ali bin Hasan, Jibril itu mananya Abdullah. Kalau Mikail, Ubaidullah. Apa bedanya Abdullah dan Ubaidullah? Kalau Abdullah itu dewasa, Ubaidullah itu anak-anak. Ya. Jadi kalau ada
Abah itu berarti ayah, ya. Tapi kalau Ubay bapak cilik. Kalau Abun bapak gede. Jadi orang tuh sebenarnya mestinya menamai dirinya Ubay, jangan bapak. Jadi dia harus merendahkan dirinya. Tapi banyak di antara kita itu menyuruh orang memanggil memanggil gelar pada dia. Ya, contohnya panggil saya Abah gitu. Nggak usah, biar aja orang yang manggil, nggak manggil namamu lahir tuh begitu. Seperti orang manggil saya Kiai, Ustadz, mau dipanggil Ustadz, mau Kiai, mau apa saja, mau Pak, mau Koh, mau. Sebodoh amat saya. Asal nama saya jangan dirubah. Karena waktu lahir saya namanya begitu. Itu pun nama gelar. Ya. Jadi nggak usah. Ada dokter Anda, ada haji, sebodoh saya bilang itu. Jadi kita jangan meladeni orang. Jadi jangan melantik diri kita sendiri. Itu sebuah kepongahan. Menurut saya, panggil saya Kiai. Kurang ajar kamu, orang saya pinter kok. Panggilnya Ustadz, gitu kan? Itu nggak benar. Dan kalau Ustadz di Mesir itu doktor, Ustadz itu gelar. Jadi orang biasa untuk mencapai gelar Ustadz itu harus ada disertasi. Ya S3 di Al-Azhar. Jadi bergelar ustaz. Syekh itu lebih tinggi lagi. Syekh itu biasanya di Mekah kebiasaannya. Biasanya dia orang yang diikuti oleh banyak orang dan sudah mampu berfatwa. Tapi kalau syekh dalam bahasa Arab sendiri itu bahasa Jawanya yai. Yai bukan kiai. Kan beda kiai dengan yai. Kalau yai itu kan orang tua. Kakek, panggilan kehormatannya sebenarnya. Jadi terserah orang menilai kita, yang penting kita bernilai di sisi Allah. Nah, kita kembali ke masalah ini. Definisi secara syar'i, siapakah Jibril? Jibril itu malakun minal malaikatil kiram. Dia adalah satu di antara malaikat-malaikat yang mulia. Huwa Rasulullah ila anbiya'ihi. Dia adalah utusan Allah kepada nabi-nabinya. Ya. Jadi katanya ahli tafsir mengatakan ini semuanya berawal dari Quran. Jadi Quran itu sebagai pusaka. Mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi dari awal sampai akhir banyak. Mukjizat itu. Ya, yang artinya sesuatu yang luar biasa, suprarasional banyak, tapi yang terbesar itu Quran. Jadi Quran bukan saja mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, tapi terbesar sepanjang masa. Ya, padahal kalau kita lihat tidak ada gebrakan yang menakjubkan itu. Seperti Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta bawaan, buta sejak lahir. Ya, kalau rumah sakit kita kan bisa menyembuhkan orang buta kan karena cacat. Di tengah-tengah jalan dia katarak gitu kan. Tapi ini buta sejak lahir bisa disembuhkan di tangan Nabi Isa. Itu kan luar biasa kan? Puncaknya adalah menghidupkan yang mati. Membuat mata normal. Padahal cacat bawaan saja tidak bisa manusia. Paling diganti dengan kelereng. Bisa. Kelihatannya melek padahal enggak. Apalagi menghidupkan yang mati. Kalau itu bisa dilakukan oleh satu di antara kita, waduh, pasti antriannya panjang itu. Mungkin sampai 2030 pasiennya. Ada menteri kita yang kemarin dilengserkan itu.
itu mempunyai keahlian khusus, walaupun dia Nasrani. Menteri siapa tuh? Ya, Terawan itu mampu membersihkan darah ya, cuci darah. Jadi sebelum terjadi stroke itu bisa dideteksi dari awal. Pasiennya banyak, bahkan menteri-menteri. Berapa pengobatannya satu paket? Saya dengar ya, nggak tahu. 100 juta katanya. Ya bagi seorang menteri murah, bagi kita mahal. Itu antriannya sampai panjang. Ketika dia dilengserkan, banyak yang protes karena mereka juga sudah merasakan keahlian beliau. Cuma keahlian beliau itu nggak disampaikan banyak orang. Ini yang membuat dokter-dokter pada iri. Sehingga IDI menolak, Ikatan Dokter Indonesia menolak cara beliau. Nah ini apalagi kalau ada mukjizat Nabi Isa, ya, dimiliki oleh salah seorang di antara kita. Satu saja orang Pangurawi punya mukjizat. Kita semua terangkat. Ya, contohnya mukjizat Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan binatang. Satu di antara kita bisa, wah Pangurawi dah. Pasti dijadikan destinasi wisata. Kita buat nanti. Untuk menyaksikan tuh harus bayar, pakai tiket. Iya. Jadi tinggal milih binatang apa yang mau diajak bicara. Ya, satu saja. Padahal kemampuan Nabi Sulaiman bukan sekedar itu, bisa terbang. Waduh, kalau bisa, Masya Allah. Nah, kita kembali ke sini. Jangan menghayal ya. Nama-nama lain dari Jibril. Jadi Jibril pun namanya juga bukan satu. Ya, lebih dari satu. Pertama, Jibril. Nama Jibril itu Jibril. Huwa asharu asma'i. Ini yang paling terkenal. Ya, Jibril bernama Jibril. Itu nama yang paling terkenal. Kalau orang Kristen itu namanya Jibrail. Nah, termasuk Gibran. Gibran itu Jibril. Mana menang Anda melawan Jibril? Malaikat dilawan. Ya kan? Yang kedua, mana Jibril itu? Nama Jibril itu roh. Yang artinya roh dalam bahasa Indonesia. Roh, spirit, semangat. Allah menyampaikan ini dalam surat 19 ayat 17. Fa'arsalna ilaiha. Maka kami pun mengutus kepada Maryam. Ruhana, roh kami. Fatamassala laha basyaran. Lalu dia menjelma, tamassul itu membentuk, laha kepada Maryam, basyaran sawiya. Seorang manusia yang paripurna. Sehingga ada seorang guru besar, UIN, yang mengatakan Nabi itu nggak selalu laki-laki. Ya, dia salah satunya mengutip ayat ini karena Jibril juga datang kepada Maryam. Jibril juga datang kepada ibu Nabi Musa yang memberikan inspirasi supaya Nabi Musa itu dikendangin itu. Dilarung. Di sungai ya, sehingga tiba di taman Firaun. Itu inspirasi dari malaikat. Kata guru besar itu. Tapi kalau soal wahyu ini bukan kepada manusia saja kalau kita mau adil, termasuk kepada lebah. Fa'auha ilan nahli. Maka kami pun memberi wahyu kepada lebah sehingga lebah itu bisa membentuk sarang. Sarangnya itu apa namanya? Heksagonal ya. Jadi bentuk sarang lebah itu, lobangnya itu heksagonal. Sehingga itu dijadikan panduan untuk mendeteksi apakah cairan itu asli madu apa enggak.
untuk mendeteksi apakah madu ini asli apa enggak, itu cairan itu heksagonal apa enggak. Caranya ditaruh di piring yang jernih. Ini kan kalau ini merah, yang putih. Taruh, ya. Lalu kita siram air, kita kocok-kocok begini. Dia akan membentuk heksagonal. Itulah madu. Kalau bukan madu nggak bisa, hancur. Pernah ada guru yang jual madu. Madu hitam katanya. Wah, sudah viral di mana-mana. Yakin madu, saya bilang. Saya jajal ya. Nanti kalau ketahuan palsu, jangan nempuin saya. Oh, nggak apa-apa. Ya, saya kan dapat belajar dari Thailand. Ke sarang lebah saya. Yang pelihara orang kafir, orang-orang Thailand. Saya di tubuh saya dikasih lebah begitu banyak, katanya nggak gigit. Apa iya sih, saya bilang. Itu yang penting induknya itu dibawa. Induknya jangan disakiti. Dirubung semua saya. Tapi ya memang mereka nggak ada satupun yang ngantuk gitu. Karena induknya itu nggak disakiti. Itu hebatnya lebah ya. Nah setelah itu cara membuat apa itu cairan dari ludahnya apa namanya itu? Aduh saya namanya lupa. Itu cara-caranya dibuat di situ. Ada ilustrasinya, pakai foto, pakai film, dan semua itu gratis. Soal nanti setelah dipaparkan oleh mereka mau beli apa enggak itu terserah pengunjungnya itu. Bahkan diberi cicip itu. Ini madu model ini, madu ini lebah ini. Wah, teliti sekali mereka. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang berguna buat saya pulang dari situ? Cara apa yang bisa membedakan madu itu asli apa enggak? Itu diberitahu saya. Ya, pertama itu dengan cara piring transparan di madu gitu. Ketika kita kocorkan madu ini enggak putus ya. Enggak ya, kalau air kan kalau gula itu dia akan putus tek. Tapi kalau dia nggak lancar, nah itu ciri pertama. Yang kedua, dikasih air, digini-gini. Dia akan membentuk heksagonal. Si itu tuh, yang tadi itu dikasih air. Hebatnya begitu. Nah ini katanya menurut Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan wahyu. Jadi ketepatannya betul-betul akurat. Luar biasa ya. Kita kembali sini. Kemudian dalam surat yang lain, surat Al-Ma'arij, surat keberapa? 70 ya? Ma'arij, ayat 4. Surat Al-Ma'arij. Allah berfirman, Ta'rujul malaikatu waruh, malaikat-malaikat dan roh naik kepada Allah fi yaumin, dalam suatu hari, kana miqdaruhu, yang kadarnya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Kita 1.000 tahun aja nggak ada ya. 100 tahun pun jarang. Ini 50.000 tahun. Jadi malaikat-malaikat ini naik kepada Allah dalam suatu hari yang jika diukur dengan hari yang dimiliki manusia itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Satu ilustrasi yang difilmkan oleh Arab Saudi, ya, tapi banyak orang yang nggak nonton, yaitu di Madinah. Itu ada satu tempat gedung yang disebut gedung itu dengan Asmaul Husna. Semua orang boleh berkunjung ke sana. Nah di situ tuh ada film. Arab Saudi bikin film. Dari mikro menjadi makro. Jadi dalam tubuh manusia yang paling dalam diperlihatkan perjalanan pencernaan. Ya. Jadi kita makan nih. Makan kan kasar nih. Tahu-tahu keluar halus. Ukuran tubuh kita berapa sih? Ini di sini dililit oleh begitu usus begitu panjang proses itu.
Katanya membutuhkan waktu 5 jam apa? Ya, membutuhkan waktu 5 jam. Sehingga kita waktu puasa itu terasa lapar ketika asar. Karena tuh proses nutrisi itu masih terus dari sahur itu proses. Makanya diaturlah yang busuk duluan dimakan duluan. Tuh. Nah, kita nggak pikir-pikir ke sana. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang busuk duluan dimakan belakangan. Akhirnya begitu datang ke mesinnya sudah busuk. Jadi dia justru mencemari. Maka kalau kita makan karbohidrat dengan protein atau buah-buahan, sayur-sayuran, dahulukan sayuran. Nah, ketika ada breakfast di hotel internasional, itu ada makanan Asia, ada makanan Eropa, Afrika. Saya lihat pola makan orang-orang ini. Ya, orang barat itu akan memulai makan buah-buahan dan salad. Mereka cenderung ke situ dulu yang disentuh gitu. Kan bebas makan tuh, milih apa saja karena udah dibayar kan. Orang Asia nasi goreng. Jadi ini maka menyebabkan kita mudah sakit. Coba Anda kalau nggak percaya, makan salad duluan dengan buah-buahan. Itu praktis dalam waktu berapa jam, lapar lagi. Karena dia cepat, proses cepat. Cepat terserap oleh tubuh kita. Tapi kalau nasi itu berat, ya mungkin bangsa Indonesia kecenderungan begitu ya. Kecenderungannya itu karbohidrat, perutnya besar. Jadi kecenderungan orang Indonesia perutnya besar, karbohidrat. Kenapa? Karena falsafah hidupnya itu nggak setiap waktu dia ketemu makan. Dia makan lagi siang. Jadi ini untuk 6 jam. jadi iya, jadi bang gitu. Padahal itu penyakit. Bahkan kadang-kadang kita sudah tahu nasi basi masih ditelan. Berarti itu kan memasukkan sampah ke dalam tubuh kita. Iya soal kenyang mah iya, tapi nanti kalau Anda sakit itu harga sarapannya nggak ada apa-apanya. Walaupun kita sudah dilayani BPJS, siapa sih yang mau sakit? Saya tidak menuduh ya. Tapi dalam surat 17 ada ayat begini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami menghendaki kehancuran sebuah negeri, maka kami memberi inspirasi pemimpin-pemimpinnya untuk berbuat jahat. Lalu mereka pun berbuat fasik. Fahaqqa 'alaihi qaulu, sehingga negeri itu memenuhi syarat untuk dihancurkan. Maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Saya ketika membaca ayat ini ngeri sih. Apa ini terjadi di Indonesia ya? Semua orang kalau punya cita-cita itu pasti yang terbaik. Kalau menjadi contoh pasti orang yang terbaik. Ini yang dicontoh orang yang gagal. Kalau kita mencontoh guru itu biasanya yang pol 10. Itu pun muridnya belum tentu 10. Apalagi gurunya lembek. Tuh. Ini yang terjadi di Indonesia ini. Ya sudah, kalau Allah menimpakan musibah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dalam surat 8 ayat 25 Allah mengingatkan, wattaqu fitnah. Hindarilah fitnah. Allati la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang khusus saja yang bersalah. Yang tidak hanya menimpa orang, tidak menimpa khusus kepada orang yang bersalah saja. Jadi artinya orang yang tidak bersalah kena. Itu juga yang dijelaskan dalam hadis di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Aisyah heran
ketika Rasulullah mengatakan kalau musibah tiba, kalau azab tiba, maka tidak pandang orang. Yang baik, yang tidak baik, semuanya kena. Dengan terheran-heran Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di mana letak keadilan Allah? Kok orang yang nggak bersalah kena jatahnya, kena getahnya? Ya, di dunia mereka sama. Di akhirat baru difilter oleh Allah. Tuh, ya kita udah nyerah. Ya, kita sudah memilih yang terbaik tapi jadinya begini. Sulit. Nah, saya pernah pendapat jangan seperti itu. Contoh terbaik untuk presiden kita itu Habibie. Anak-anaknya semua jadi, tapi tidak pernah terdengar dia ikut dalam urusan politik. Mungkin dia mengambil sikap seperti Umar bin Khattab. Kata Umar kepada Abdullah bin Umar, anaknya, kau boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Dalam keluarga kita hanya satu pemimpin politik. Tunggu berapa generasi. Maksudnya apa? Memberi peluang orang lain untuk gantian. Yang kita sebut dengan oligarki. Yang jadi itu saja. Nah ini kalau kebiasaan orang Yunani, kalau terkenal mereka dibuang ke luar negeri. Zaman dulu. Sebab yang terkenal ini akan membuat penghambatan. Makanya di militer itu kan umur jabatan kan sebentar. Jadi jenderalnya sekian tahun. Supaya ini naik gitu loh. Kalau enggak nanti mampet ini. Dia terus ini. Karir yang di bawah itu sudah keburu pensiun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Jibril juga disebut dengan Ruhul Amin. Roh Amin, spirit yang amanah. Ya, jadi amin yang kita ucapkan itu setelah waladhdallin itu ada apa itu? Ada langgamnya. Nggak boleh sembarangan membaca. Kalau Jibril, amin. Gitu. M-nya panjang. Artinya yang amanah. Ya. Tapi kalau kita setelah waladhdallin kita tiru, amin. Itu maknanya yang amanah gitu. Padahal amin yang kita ucapkan setelah waladhdallin itu artinya kabulkanlah doa kami. Tujuannya gitu kan? Jadi dua panjangnya amin sama dengan dolin gitu harus begitu. Jadi jangan dibawa macam-macam. Contohnya waladhdallin. Amin. Itu artinya yang amanah. Salah. Waladhdallin. Amin. Amankan artinya. Bukan amin artinya yes, kabulkan, bukan. Kalau yang ya kabulkan tuh amin itu. Itu yang benar. Jadi cara membaca saya diatur. Yang ketiga, ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ya. Ayat 195. Nazala bihi ruhul amin. Turun dengan Quran ruhul amin. Roh yang bisa dipercaya. Ala qalbika, ke dalam hatimu. Litakuna minal mundirin, agar kamu termasuk mundir. Bilisanin Arabi mubin, dengan lisan Arab yang terang. Jadi menggunakan bahasa Arab ya, karena bahasa Arab lah yang dipercaya oleh Allah untuk mewakili wahyunya. Kenapa bukan bahasa Indonesia? Ya kalau diturunkan dengan bahasa Indonesia, orang lain juga akan bertanya, kenapa nggak pakai bahasa Belanda begitu? Terus-terusan aja begitu. Nah, bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dipercaya bahasa inilah yang amanah. Tidak akan bisa tergantikan. Ya, karena bahasa Arab itu punya konjungsi yang sangat kaya. Dari Nasoro Yansuru saja itu sudah anak-anaknya bisa 100 lahir itu. Nasoro, Nasoru, Nasorot.
Yansuru, yansurani, nasran, nasrai, nasaratin, mansaran. Aduh banyak benar. Dan itu tidak dimiliki oleh bahasa lain. Apalagi sekarang ya, apalagi dulu gitu. Mungkin bahasa yang kaya yang dianggap orang sekarang itu bahasa Inggris. Tapi tidak kalah kayanya bahasa Cina. Orang antipati terhadap Cina. Bagaimana cara mengalahkan Cina? Harus menjadi orang Cina. Untuk mengalahkan Fir'aun, diutus Nabi Musa masuk ke istana Cina, ke istana Fir'aun. Makanya sekarang orang Islam banyak yang sadar, ya. Di banyak pesantren di Jawa, bahasa Cina itu sudah diajarkan seperti bahasa Arab. Kenapa? Karena kita, contohnya KS ini, barusan ada berita, kantor pusatnya sudah dipindah menjadi KE, katanya. Di KE, katanya. Dan tidak diberi job, dia hanya regulasi saja. Jadi kayak toko, siapa yang mau dagang, sudah. Nah, kebanyakan yang beli orang Cina. Oh, kenapa bukan orang Indonesia? Kamu nggak ngerti aturan bahasa Cina. Itu alasan sekarang. Mesinnya diturunkan pakai bahasa Cina. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Maka kita harus belajar. Bukankah kita bisa interaksi dengan Amerika karena kita sudah bahasa Inggris? Sekarang bahasa dunia, raksasa dunia ini Cina. Amerika aja lumpuh. HP kalau tidak ada buatan Cina, masih bahasanya juta-jutaan. Tuh, itu sisi lain yang positif yang tidak bisa dihindari. Menghadapi raksasa, kita nggak bisa, kecuali kita meraksasa. Sehingga untuk mengalahkan Fir'aun, Allah mengutus Nabi Musa lahir di istana Fir'aun. Dipelajari seluk-beluknya itu istana. Bahasanya, sampai suatu saat sudah besar, baru bisa melawan. Kita nggak bisa. Jadi usahakanlah orang Cina pada masuk Islam. Sehingga orang Cina melawan orang Cina. Kan beres sudah. Kita nggak perlu ke sana. Ya kan? Ya kan? Seperti orang sekali siapa ini? Sudes ya, Imam Sudes. Itu kalah oleh orang bangsa Indonesia yang kemarin Cina yang antum sering ketemu, siapa? Siapa? Yang meninggal tuh? Ya, Stephen ya, sudah meninggal. Jasanya banyak. Suatu saat dia datang ke Masjidil Haram, di situ banyak rombongan orang Cina yang lagi ngebetulin ini Masjidil Haram. Mereka kan ngobrol-ngobrol itu kalau istirahat menggunakan bahasa. Stephen tuh ngerti. Ditanya, Anda Muslim bukan? Bukan. Oh bisa orang non-Islam masuk Masjidil Haram? Lalu dengan giginya didakwai oleh beliau menggunakan bahasa Cina. Di atas 70% semua masuk. Lalu dilaporkan karena itu terjadi keributan di situ. Riuh rendah itu ya. Imam Sudes datang menegur, ada apa ini? Ini diceritain oleh Stephen. Imam Sudes sampai nangis. Saya jadi imam ketua DKM lah singkatnya. Saya menjadi ketua DKM Masjidil Haram seumur-umur nggak tahu ada orang kafir bisa masuk ke masjid ini. Yang kedua, orang kafir itu berhasil diislamkan oleh seorang Stephen. Tuh, makanya dia punya hak istimewa. Kalau datang ke situ mampirlah ke rumah. Saking kagumnya. Nah itu ya, ini soal keistimewaan orang Indonesia yang baik-baik. Kita harus angkat. Sayang umur beliau tidak panjang. Saya belum sempat ketemu. Udah nggak ada. Jadi kiat-kiatnya bagaimana itu? Ya, kita menghadapi raksasa dunia ini. Yang keempat, nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Roh Kudus. Ini yang sering diteriakkan oleh kaum Nasrani. Allah berfirman dalam surat 16 ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Katakan telah turun kepada Nabi Muhammad Roh Kudus mir Rabbika, dari Tuhanmu, bil haq, dengan membawa
kebenaran. Liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang yang beriman. Wa hudan wa busyra lil muslimin, serta petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Jadi tadi sudah diungkap, semuanya timbul karena Quran. Quran ini bukan sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad saja, tapi Quran ini merupakan mukjizat sepanjang masa. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena itu kita bisa lihat yang proaktif dengan Quran itu tiba-tiba menjadi mulia. Contohnya, bulan dalam setahun ada 12. Bulan yang spesial bersentuhan dengan Quran adalah bulan Quran, bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sayyidu syuhur, menjadi kepala, dilantik menjadi kepala gara-gara proaktif dengan Quran. Malam panjang dalam setahun 354 kalau Hijriah, kalau Masehi 365 malam-malam itu. Tapi ada malam spesial diturunkan Quran, namanya Lailatul Qadar. Maka beramal baik di malam Lailatul Qadar itu setara atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa disinggung bulan? Karena Allah tahu Quran itu bukan hanya turun kepada sahabat, tapi berlangsung sampai hari kiamat. Quran ini kan petunjuk untuk manusia sampai hari kiamat, bukan terbatas pada sahabat dan nabinya, nabi dan sahabatnya. Tapi sampai akhir zaman. Di zaman dulu bulanan itu nggak ada. Di zaman sekarang ketara bulanan. Jadi manusia ini makhluk yang angel diajak percaya. Maka itu Allah ilustrasikan dengan bulan. Artinya Allah mengajak kita berpikir, kalau Anda setiap bulan dapat gaji, itu ukurannya berapa? Ukuran gajimu berapa tuh dalam amplop tuh? Kalau di senti berapa? Contoh sesenti lah, supaya gampang. Kita dapat gaji sebulan tuh kalau diukur sesenti. Nggak tahu lembarannya berapa nih. Ya, Anda suruh begadang 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar, kan sepertiga, ya, dapatnya berapa? 1000. Bahkan khairun, lebih baik. Tiba-tiba Anda dapat gaji 1000 senti, yang biasanya sesenti jadi 1000 senti. 1000 senti itu 10 meter. Bayangin tuh, kita biasanya sebulan dapat segini, cuma suruh overtime, ya kan? 10 hari terakhir, tiba-tiba dapat 10 senti. 10 meter. Nah, 10 meter ini setinggi masjid ini. Cuma gaib. Tuh. Kalau itu dipertontonkan, di-show-kan oleh Allah, jangan nggak percaya, di masjid ini penuh pasti. Sampai membludak. Kalau tahu gajinya sampai segitu. Khairun minar. Kenapa Allah membuat begitu? Supaya kita ini makhluk yang nggak percaya kalau nggak ngaton gitu. Contohnya kita tawar-menawar tanah, tawar-menawar rumah, tawar-menawar transaksi. Dia minta 200, dia sih 175. Wah, nggak bisa, harus 200. Liatin uangnya. Berubah dia pikirannya. Nih, kalau manusia tuh begitu. Jadi kalau sudah dilihatin tuh ngandel tuh. Makanya Allah tuh menunjukkan itu. Tapi eksaknya tidak diberitahu, karena itu khairun disebutnya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi takutnya kamu ragu, dibeli ditampakkan 1000 saja gitu. Sama dengan raqatul fajri khairun minad dunya ma fiha. Siapa yang percaya? 2 rakaat fajar, sunnahnya dikerjakan dengan ringan. Harusnya kan ganjaran gede kan, harusnya 1000 rakaat gitu kan. Baru lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dikerjakannya harus ringan. Gak boleh banyak-banyak. Bacanya kuliah, kulhu. Ringan, mungkin 10 menit. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah kalau yang gak ngerti dunia mah, susah ngebayangin. Tapi kalau Anda ngerti dunia, emas yang ada di Monas tuh,
yang tingginya lebih dari 1 meter. Mungkin kalau ketibanan kita juga mati. Itu kalah berharganya ya dibandingkan dengan 2 rakaat fajar. Sayang tidak bisa diakses. Maya gitu. Sama dengan begini. Bapak sudah transaksi, Pak sudah ditransfer ya. Kalau nggak diberitahu kan ada reaksi nggak? Nggak ada. Pak sudah ditransfer. Pak Hilman belum kontrol, belum percaya. Ya kan? Nah, pengontrolan kita terhadap pahala itu nggak bisa. Di dunia nggak bisa. Kalau kita sudah tak transfer ya, sudah mending tuh. Nggak percaya. Cek. Nah, kita kan bisa ngecek. Iya bener. Terima kasih ya, baru gitu kan. Tapi ini urusan gaib nggak bisa. Ini yang menjadi ujian terbesar. Nanti anak-anak kita, anak-anak muda merasa tenang, tidak sholat, tidak ngaji, tidak puasa, tidak ibadah. Mereka tenang. Karena tidak ada akses. Ini godaan yang terbesar buat kita. Ya, itu jadi yang berkaitan dengan Quran tiba-tiba menjadi mulia. Terus apalagi yang berkaitan dengan Quran menjadi mulia? Penghafalnya. Nah, sekarang orang nih di antara kita, penghafalnya. Orang yang hafal Quran nanti mendapat keistimewaan, katanya jasadnya tidak hancur. Iya coba aja kawang Quran mati. Kita tungguin hancur nggak? Tapi terbukti kan diakui oleh wakil wali kota ini pernah cerita. Ketika ada penggusuran tuh di Chandra Asri. Jadi bukan orang lain nih, Chandra Asri, bangsa Dewek, Wong Dewek. Itu banyak mayat yang tidak hancur, bahkan kafannya. Bukan 1, 2, pokoknya kuburan itulah. Maka dicari tahu apa sebabnya. Ternyata di kampung itu dulu, ya bukan sekarang. Mungkin sekarang-sekarang hancur kali ya. Itu adalah kampung penghafal Quran. Ini di Anyer sini, Siri. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana. Jadi ada orang yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun, jasadnya tidak hancur. Selidik punya selidik, di kampung itu dulu banyak penghafal Quran. Hafizul Quran. Bukan sekedar mulia penghafalnya saja, orang tuanya dapat mahkota. Anda lihat wisudawan nggak? Pernah nggak mengalami anak mendapat nilai tertinggi? Kalau saya kan pernah, nggak tahu sampean. Wih, sombong amat. Ya, maksudnya untuk menyampaikan gitu. Pasti kan kita dipanggil di bangku depan, ya kan? Di dunia saja sudah begitu. Nah, di akhirat itu untuk penghafal Quran, diberi mahkota orang tuanya. Disaksikan oleh orang sejagat. Kalau itu kan orang cuma satu kampus doang. Ini orang sejagat dari dunia Adam sampai dunia Muhammad. Tuh. Wah, ini mendapat keistimewaan. Lalu yang ketiga, mendapat tiket. Saya lupa itu berapa orang di tangan dia. Tunjuk dengan tiketmu ini orang-orang yang menurut kamu sebaiknya masuk surga. 70 ya? Waduh, wakil teman tuh. Tuh, satu saja. Ya, anak kita, keponakan kita, kita kebawa. Udah habis waktu. Nah tuh, itu keistimewaan penghafal Quran. Tapi saudara jangan menganggap, iya tamu kono angel. Tuh. Angel penghafal Quran. Bukan sekedar angel. Kesian, kalau saya ini kesian. Kan saya kan ngajar di Darul Hufad. Setiap tahun ditingkatkan kemampuannya. Kalau kemarin lulus cuma 2 juz contohnya. Sekarang dinaikkan mau 5 juz. Jadi kalau nggak 5 juz, kita tidak akan memberikan beasiswa. Contohnya gitu. Dinaikkan terus. Saya kadang-kadang kesian sama mereka itu. Ya, karena penghafal Quran setahu saya, mereka harus menempatkan diri setiap hari 5 jam
untuk murojaah. 5 jam tuh, saben hari. Ya diatur aja. Mungkin subuh sejam, sejam. Tapi itu payah itu. Ya, menurut saya. Itu kesian gitu. Tapi kalau sampai itu bisa, wah itu hal yang luar biasa. Nah itulah hak-hak yang diterima oleh penghafal Quran. Memang kita dapati hadis, sholat perempuan itu lebih baik di rumah. Tapi kalau mereka minta di masjid itu nggak boleh dilarang. Jangan salah saudara. Jadi kalau mereka kepengen di masjid jangan dilarang. Kalau menurut saya seharusnya pengajian ini juga ibu-ibu ikut. Daripada mereka buat pengajian baru. Pengajian baru? Ya ibu-ibu kan selalu bikin pengajian baru. Di luar bapak-bapak. Sehingga kalau cerita tentang keluarga, si bapaknya punya guru si A, si ibu punya guru si B, nggak nyambung gitu. Di rumah jadi bertengkar karena gurunya beda. Jadi pemborosan. Pengajian ibu-ibu sekarang ini belum efektif. Pengajian ibu-ibu yang saya pimpin yang terbaik adalah pengajian Aisyah. Saya bukan ngalim Muhammadiyah, untuk perempuannya, untuk laki-lakinya enggak. Karena pertama, mereka datang selalu bawa buku. Yang kedua, tempatnya kayak sekolah gitu. Ada bangkunya. Jadi di atas bangku ini, kayak orang sekolah aja. Sehingga mereka enggak seperti kita. Yang ketiga, tempatnya ber-AC. Ya kayak kita soal ber-AC sih ya. Itu yang saya lihat. Di tempat lain nggak begitu. Tempat lain ibu-ibu pengajian kadang-kadang di pos ronda. Ya Allah, panas ya bukan main sih. Jadi si ibu-ibu kipas-kipas, saya kipas-kipas. Ya Allah, dapat tempatnya kok begini. Kalau berurusan dengan Ahmad Syarif Hidayatullah, jangan bicara amplop. Saya bilang, ibu kalau ngasih ongkos saja, kira-kira saya ngojek, kalau nggak ada motor tuh ngojek bolak-balik cukup, itu sudah cukup. Karena ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Cuma yang saya ingin kalau ngaji itu jangan dicampuri dengan hal-hal lain. Tapi tetap terulang. Lagi ngaji dibagi makanan, krosak ini kan mengganggu. Nah itu yang tidak baik. Sebaiknya udah dibungkus saja, nanti yang pulang bawain, begitu udah selesai. Jadi nggak usah kerasak-kerusuk itu ada kresek gitu. Akhirnya tidak efektif. Mereka cenderung memilih makanan. Nah itulah. Jadi untuk ibu-ibu seharusnya ikut berpartisipasi di zaman sekarang gitu. Ahli agama juga harus melihat sekarang. Partisipasi emak-emak ini Anda harus akui walaupun manhaj salaf. Anda bermanhaj salaf, tapi sehari-hari Anda tidak melakukannya. Buktinya yang beli makanan perempuan, istri Anda. Kalau manhaj salaf mah Anda yang ke pasar. Anda yang masak. Istrinya masih kerja, tapi urusan sholat aja suruh di rumah. Jangan nyembul gitu ya, jangan keluar-keluar. Urusan agama. Urusan dunia kemana-mana. Jualan di pasar, itu kan mestinya laki-laki. Tapi di Indonesia tidak laku. Sebab jumlah perempuan sekarang itu sudah sama dengan laki-laki. Dan mereka aktif. Dan disahkan oleh undang-undang. Nggak bisa kita begitu. Beri mereka hak yang sama. Kalau dunia diberi hak, akhirat juga sama. Akhirat nggak diberi hak. Sehingga cenderung perempuan yang belajar agama ini merasa percuma. Perempuan nih kalau ada yang ahli nahu, mereka nggak terus. Ngapain saya? Kepada siapa saya harus mengajarkan? Semuanya laki-laki. Nah ini ya, menurut saya kalau dunia diberi peluang, akhirat juga harus. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Tapi ini pendapat saudara, jangan marah kalau beda. Nanti lama-lama saudara juga sadar. Pertama ya nolak. Ya kan? Di rumah baik. Akhirnya ngamplong begitu safar nggak sholat ya. Banyak istri-istri kita kalau safar nggak sholat ya. Alasannya begini, alasannya begitu.
ya sudahlah. Berarti pengajiannya tidak efektif. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kajian kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, senantiasa memenuhi berkah pada hidup mereka, serta memberi hidayah mereka untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.